Halo teman-teman, masih tetap semangat, masih tetap sukacita, sehat semua ya. Kak Dita berdoa semoga semuanya sehat, semuanya tetap optimis, dan semua tetap semangat ya teman-teman. Oke? Karena kita punya Allah, kita punya Tuhan yang kasihnya itu selalu bertambah setiap hari. Nggak pernah berkurang dan nggak pernah sama, selalu bertambah. Kita mau mengucap syukur, kita mau awali kebaktian sekolah minggu pada pagi hari ini, kita mau naikkan satu pujian, bertambah-tambah dalamnya. Semangat ya! Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya, kasih Yesus dalamku. Lagi. Bertambah-tambah dalamnya, tambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya, kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali, kasih Yesus dalamku. Sekali lagi ya, bertambah. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya, kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali, kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut, dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali, kasihnya siapa? Yesus dalamku. Teman-teman, nanti kalau Tuhan Yesus sudah panggil kita semua sudah meninggalkan dunia ini, kita semua mau kemana teman-teman? Ya betul, kita semua akan ada di surga. Ya, tapi teman-teman tahu nggak? Untuk ke surga itu lewatnya mana? Lewatnya mana? Lewat jalan raya gitu? Lewat Sayong, lewat Kaligawe gitu? Kayak mau ke Semarang gitu? Enggak ya teman-teman. Kalau kita mau ke surga itu, lewatnya hanya sama Tuhan Yesus. Jalannya cuma satu, cuma lewat Tuhan Yesus. Tapi bukan berarti Tuhan Yesus dilewatin. Tapi kita percaya sama Tuhan, kita menyerahkan hidup kita dituntun sama Tuhan Yesus, nanti Tuhan akan bawa kita ke surga. Gitu ya. Yuk kita akan naikkan satu lagu ya sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Hanya satu jalan ke surga. Siapa namanya? Tuhan Yesus. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Satu jalan ke rumah Bapa, Yesus saja jalannya. Tak jalan lain, tak jalan lain, tak jalan lain lagi. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Sekali lagi. Hanya satu jalan ke surga. Siapa? Yesus saja jalannya. Bagus. Satu jalan ke rumah Bapa, Yesus saja jalannya. Amin. Tak jalan lain, tak ada jalan lain, tak jalan lain lagi. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Yuk teman-teman, kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau mendengarkan kisah dari seorang nabi yang luar biasa. Namanya Nabi Daniel. Kita mau berdoa dulu ya. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami sebentar lagi mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan berikan kami pengertian,
Allah Roh Kudus berikan kami pemahaman sehingga kami dapat mengerti dan kami dapat memahami apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya teman-teman, hari ini kita mau belajar tentang keteladanan Daniel. Ada yang namanya Daniel? Ada yang namanya tokoh Alkitab di antara teman-teman? Ada, Joshua. Selain Joshua siapa? Yosef. Ada 2 Yosef ya. Terus siapa lagi? Udah. Ada loh Daniel sebenarnya. Daniela, Ella. Wow. Ya, semoga Ella karakternya sama seperti Daniel ya. Seorang yang diurapi dan cerdas. Yuk teman-teman kelas tengah dan besar, silakan dibuka di kitab Daniel 6 ayat 1 sampai 28. Judulnya apa di situ? Gua Singa. Oke. Pendahuluan. Ada sebuah kerajaan namanya Kerajaan Babilonia. Babilonia. Kerajaan itu dipimpin oleh seorang raja, namanya Raja Darius ya teman-teman. Nah, Daniel bersama kedua orang yang lainnya, dia diangkat menjadi pejabat kerajaan. Orang kalau diangkat jadi pejabat itu bukan orang sembarangan, bukan orang yang rata-rata, tapi orang yang cerdas, yang punya track record baik, punya prestasi yang baik. Dia juga sudah berhasil mencapai tujuan hidupnya gitu ya teman-teman. Nah, Daniel bersama 2 orang yang lain diangkat menjadi pejabat kerajaan atau pejabat istana, dan mereka membawahi 120 pejabat di bawahnya. Ada gubernur, bupati, dan lain-lain. Nah teman-teman, Daniel seorang yang kerjanya sangat baik. Bukan hanya seorang yang diurapi Tuhan, tapi seorang yang kerjanya baik karena dia cerdas. Dia seorang yang taat kepada Tuhan, maka Tuhan menjadikan segala sesuatu yang dilakukan oleh Daniel itu berhasil. Daniel gak cuma diperkenan oleh Tuhan, gak cuma disayang, gak cuma disukai oleh Tuhan, tapi juga diperkenan oleh raja. Raja suka sama Daniel. Raja suka sama cara kerjanya Daniel gitu loh, karena Daniel pintar. Daniel terus berdoa kepada Tuhan 3 kali sehari. Daniel memuji Tuhan, berlutut, berdoa kepada Tuhan karena dia seorang yang taat. Nah teman-teman, Daniel bekerja dengan 2 orang lain, 2 orang pejabat yang lain. 2 orang pejabat yang lain ini, teman-temannya Daniel ini, mereka gak suka sama Daniel. Kenapa? Karena mereka berpikir bahwa raja itu lebih senang sama Daniel, lebih setuju sama Daniel daripada sama mereka. Ya, jadi setiap ide yang disampaikan oleh Daniel, raja pasti suka, raja pasti setuju. Nah, itu membuat kedua teman Daniel tadi jadi iri hati. Nggak cuma iri hati teman-teman, mereka merencanakan sesuatu yang buruk. Mereka mau ngejahatin Daniel. Terus dicari-cari kesalahannya Daniel supaya Daniel nih kena hukum raja gitu ya, dihukum sama raja. 2 orang temannya tadi cari-cari kesalahannya Daniel. Tapi kira-kira ketemu nggak? Nggak ketemu teman-teman. Karena Daniel tuh seorang yang taat sama Tuhan, maka dia dilindungi oleh Tuhan. Tuhan membuat segala upayanya berhasil. Yang kedua, Daniel ini pintar. Dia memakai kepandaian yang Tuhan percayakan kepada Daniel. Dia memakai hikmat yang Tuhan berikan kepada Daniel untuk bekerja. Daniel ini luar biasa teman-teman. Nah, mereka nggak bisa mencari kesalahan Daniel ya, karena saking hebatnya. Terus salah satu dari mereka bilang begini, teman-teman, kita tuh nggak bisa mendapatkan suatu alasan untuk mempersalahkan Daniel supaya dia dibenci oleh raja, supaya dia dihukum sama raja, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya gitu ya. Jadi Daniel ini teman-teman 3 kali sehari dia berdoa kepada Tuhan, dia menghadap ke kota Yerusalem di rumahnya. Terus akhirnya 2 orang pejabat yang gak suka sama Daniel tadi, mereka menghadap raja.
mereka membujuk raja. Bujuknya gimana? Di ayat 7b dan 8. Yuk teman-teman kelas tengah dan besar baca ya. Ya Raja Darius, kekalah hidup tuanku. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat. Mufakat itu apa? Mufakat itu sepakat. Supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada tuanku ya Raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Oleh sebab itu ya Raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Nanti kan kita jelaskan. Teman-teman, Raja setuju gak? Raja setuju dan Raja mengeluarkan aturan itu. Aturannya apa? Aturannya itu barang siapa dalam 30 hari, jadi kalau dalam 1 bulan 30 hari itu ada orang yang berdoanya tidak kepada raja, ada orang yang meminta permohonannya tidak kepada raja, tapi kepada dewa-dewa atau manusia yang lain, tidak kepada raja, itu akan ditangkap terus dimasukin ke gua singa. Tuh, itu aturannya gitu. Jadi semua orang di kerajaan Babilonia itu harus menyembah Raja Darius. Gitu, teman-teman. Nah, terus setelah raja mengeluarkan perintah itu, Daniel dengar. Daniel sedih gak teman-teman? Daniel sedih. Daniel sudah mempelajari aturan itu. Dan dia sedih karena dia dilarang untuk menyembah Tuhan, untuk berdoa kepada Tuhan, kepada Allah. Terus Daniel pulang. Daniel pulang dan dia naik ke lantai 2 atau lantai 3 rumahnya. Dan seperti biasa dia berdoa kepada Tuhan. Dia menyembah Tuhan, dia berlutut gitu ya. Nah, ketika Daniel ini pulang ke rumah, itu dibuntutin sama 2 orang temannya yang jahat tadi, teman-teman. Nah, ketahuan. Loh, itu Daniel itu, dia pejabat negara loh. Dia harus setuju sama perintah raja untuk tidak menyembah Allah lain selain kepada raja. Wah, ini kesempatan ini ya. Udah kena kamu ya Daniel gitu ya. Terus dilaporin sama 2 temannya yang jahat tadi kepada Raja Darius. Teman-temannya bilang gini, tuh loh raja, tuh ada satu pejabatmu yang gak taat. Udah dikasih surat perintah, udah dikasih aturan untuk gak menyembah Allah lain selain kepada Raja Darius, tapi dia tetap berdoa menyembah Allahnya. Tuh, itu harus dimasukin ke gua singa gitu ya. Terus teman-teman, Raja Darius bukannya setuju sebenarnya, bukannya dia seneng gitu ya karena ada yang dihukum, tapi Raja Darius itu sedih teman-teman, justru sedih. Kenapa sedih? Karena Raja Darius ini suka sama Daniel gitu, maksudnya dia sangat menghargai, menghormati Daniel sebagai stafnya gitu ya, sebagai pejabatnya. Terus raja ini tetap mikir sampai sore gitu, dia kepikiran terus ya teman-teman, galau gitu ya. Terus raja sedih dan dia mencari jalan untuk melepaskan Daniel. Bahkan sampai sore, sampai matahari udah terbenam, raja masih berusaha untuk menolong Daniel supaya nggak dimasukin ke gua singa. Waduh, bisa mati gitu ya dia pikir. Terus akhirnya raja tidak bisa menolak gitu ya pagi harinya. Dan bagaimanapun juga hukum tetap harus berjalan, dan Daniel karena sudah tertangkap basah berdoa kepada Tuhan, berdoa kepada Allah, maka Daniel harus menerima konsekuensi hukuman. Akhirnya Daniel dimasukkan ke gua singa. Nah teman-teman, sebelum Daniel dimasukkan ke gua singa, Raja Darius bilang begini sama Daniel. Daniel, Allahmu yang kau sembah dengan tekun itu, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Jadi sebenarnya Raja Darius itu kepengen Daniel tetap hidup gitu ya. Terus Daniel harus dimasukkan ke gua singa teman-teman, demi menghormati
hukum yang berlaku yang sudah dikeluarkan oleh raja. Masuk. Terus itu udah 1 hari ya teman-teman. Raja tuh susah tidur. Raja Darius susah tidur. Gitu ya. Raja Darius sedih sekali teman-teman. Bahkan udah dihibur oleh penari-penari, oleh mungkin tukang cerita gitu ya, pendongeng-pendongeng, tapi raja tetap galau mikirin Daniel bagaimana hidupnya gitu ya. Apakah dia sudah mati, dimakan singa, diterkam singa atau bagaimana gitu. Nah, pagi-pagi sekali raja bangun dan dengan buru-buru dia pergi ke gua singa. Terus ketika sampai di dekat gua singa teman-teman, raja tuh teriak-teriak ke Daniel. Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Dia teriak-teriak, Daniel, Daniel, gitu ya. Terus Daniel dengar, Daniel menjawab raja, ya raja, kekallah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu sehingga mereka tidak mengapa-ngapakan aku, karena ternyata aku tidak bersalah di hadapannya. Tetapi juga terhadap tuanku, aku tidak melakukan kejahatan. Wah, raja langsung plong, lega gitu ya teman-teman. Wah, terus raja jadi percaya, Raja Darius jadi percaya bahwa Tuhan yang disembah oleh Daniel itu Tuhan yang hidup, Tuhan yang kuasanya nyata, Tuhan yang penyertaannya nyata dalam diri Daniel. Karena Daniel percaya sama Tuhan, karena Daniel taat sama Tuhan ya. Nah teman-teman, tuh Daniel masih baik-baik ya. Ada singanya malah berteman ya sama Daniel ya tuh ya. Mereka ngobrol gitu kali ya. Nah teman-teman, akhirnya raja bilang sama orang-orang di kerajaan Babilonia, sekarang kalian tahu sendiri kan bahwa Tuhan yang disembah oleh Daniel itu adalah Tuhan yang hidup, adalah Allah yang hidup. Maka semua orang di sini harus menyembah Allahnya Daniel. Karena dia adalah Allah yang melepaskan, menolong, dan mengadakan tanda dan mujizat di langit dan di bumi. Dia adalah Allah yang telah melepaskan Daniel dari cengkraman singa-singa. Nah, terus gimana tadi nasib kedua orang temannya yang jahat tadi? Mereka malah dihukum, teman-teman. Mereka malah dimasukkan ke gua singa beserta istri dan anak-anaknya. Aduh, kasihan ya kalau anak masih kecil-kecil gitu ya. Dimasukin ke gua singa teman-teman. Wah, mereka udah langsung jadi santapan singa, udah tulangnya udah remuk semua, udah mati teman-teman. Karena orang-orang ini jahat dan mereka menuai perbuatannya yang jahat atas Daniel. Sementara Daniel tetap menerima promosi, Daniel tetap dihormati oleh raja, tetap disanjung-sanjung oleh raja, dan semua orang di kerajaan Babilonia diminta oleh Raja Darius untuk menyembah Allah yang hidup, Allahnya Daniel. Nah teman-teman, Allah yang disembah oleh Daniel, Allah yang sanggup melepaskan Daniel dari mara bahaya, dari hal-hal yang buruk adalah Allah yang kita sembah juga. Allah yang memberikan mujizat kepada Daniel berarti juga bisa memberikan mujizat kepada setiap diri kita, sekalipun kita masih kecil-kecil. Tapi kita tetap berdoa, kita percaya kepada Tuhan, kita patuh kepada Tuhan lewat papa mama, lewat guru-guru di sekolah, dan kita mau terus memuji nama Tuhan, kita mau terus berdoa sama Tuhan gitu ya, supaya kita diperkenan oleh Tuhan. Enak loh teman-teman, diperkenan oleh Tuhan itu. Tuhan sayang sama kita dan Tuhan membuat segala sesuatu yang kita lakukan itu berhasil. Siapa yang mau? Naik kelas terus, nilainya bagus terus. Karena kita percaya sama Tuhan, karena kita taat sama Tuhan, kita nurut sama Tuhan. Oke teman-teman, itu cerita Daniel pada hari ini. Kiranya keteladanan Daniel juga bisa kita contoh ya. Daniel sekalipun dijahatin, tapi dia tetap percaya kepada Tuhan, Tuhan akan melindungi dia. Yuk kita berdoa ya. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kisah Daniel dan keteladanan dan juga mujizat yang telah Kau nyatakan kepada Daniel. Kami percaya Tuhan bahwa kuasa-Mu, penyertaan-Mu dan mujizat-Mu
atas Daniel juga berlaku atas setiap diri kami sekalipun kami masih kecil. Tapi kami percaya malaikat-Mu yang menjaga Daniel juga menjaga kami, yang melindungi Daniel juga melindungi kami. Terima kasih Tuhan, ajari kami untuk taat dan setia kepadamu, untuk patuh kepadamu lewat ajaran dan didikan Papa Mama, lewat ajaran dan didikan kakak-kakak guru sekolah minggu maupun guru-guru kami di sekolah. Jauhkan kami dari segala yang buruk. Tuhan berikan kami kesehatan, berikan kami teman-teman yang baik, pergaulan yang baik. Tuhan lindungi kami dari segala yang jahat. Ini doa dan pengharapan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Dah.